Selamat siang temannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel TCPNS dan Navigator Guru. Kali ini kita akan bahas teman-teman tentang seleksi administrasi. Nih teman-teman yang kemarin malam sudah keluar semua di akun SIMPKB-nya teman-teman. Teman-teman yang belum cek silahkan kunjungi di ppg.simpkb.id. Yuk teman-teman kita lihat. Di sini teman-teman, informasi tampilan SIM PKB kategori A dan B nih teman-teman. Kalau kategori A, di sini sudah ada teman-teman pengumuman kandidatnya. Waktu konfirmasinya teman-teman harus bersabar ya di tanggal 10 Juni. Nah, untuk yang kategori B nih teman-teman yang sekarang sedang berjuang untuk upload administrasinya. Nanti kita akan bahas ya. Tinggal teman-teman lengkapi profilnya saja. Nah, apa saja profil yang harus kita lengkapi? Langsung aja kita ke tampilan SIM PKB-nya. Nah, teman-teman semua, di sini ada salah satu contoh akun teman-teman yang kategori B. Nanti teman-teman ketika pas masuk di ppg.simpkb.id, teman-teman akan disuguhkan seperti ini tampilannya. Nah, karena ini sudah centang hijau semua, maka teman-teman semua berkesempatan sebagai kandidat peserta PPG dalam jabatan tahun 2023. Silahkan lengkapi dan ajukan data profil Anda seperti itu. Nah, ini dimulainya pada tanggal 30 Mei 2023 sesuai dengan surat edaran yang kemarin pernah saya jelaskan. Teman-teman semua, di sini tinggal klik aja lengkapi profil ya. Nanti di sini ada yang namanya kotak dialog, tinggal nanti teman-teman klik saja iya. Dan saya belum ke screenshot nih teman-teman. Nanti teman-teman tinggal klik iya. Kemudian teman-teman akan diarahkan seperti ini tampilannya. Kalau misalkan sudah seperti ini, teman-teman lihat ini teman-teman sudah dipastikan adalah kategori B. Kategori B itu teman-teman yang belum pernah ikut seleksi administrasi maupun seleksi prioritas atau seleksi akademik tahun kemarin. Jadi yang sudah masuk seleksi administrasi, teman-teman masuknya di kategori A. Nah, untuk teman-teman yang kategori B berarti teman-teman belum pernah ikut seleksi administrasi maupun seleksi akademik. Oke. Nah, di sini teman-teman tinggal isi saja teman-teman foto 4x6. Silahkan dulu waktu pas saya ini menggunakan fotonya background merah, tapi teman-teman silahkan koordinasi dengan daerah masing-masing. Ini fotonya foto apa, karena foto yang di sini itu nanti ada terus teman-teman di SIM PKB-nya. Nah, kemudian di sini teman-teman ada yang namanya prasyarat kelengkapan data. Ada biodata diri, linearitas, bidang studi, dan berkas pendukung. Teman-teman, nanti kalau misalkan teman-teman sudah mengisi biodata diri, maka status pemenuhan ininya menjadi centang hijau. Seperti ini statusnya. Kalau misalkan masih tanda seru, satu syarat wajib dilengkapi. Berarti ini belum lengkap. Karena keempat-empatnya ini belum kita isi ya teman-teman ya. Nah, kalau misalnya sudah terisi, maka ini centang hijau. Berarti teman-teman sudah lengkap. Kemudian kalau misalnya sudah lengkap semua teman-teman, di sini sudah hijau semua centangannya, maka teman-teman bisa melihat ajukan berkas ini. Menu ajuan berkas ini akan aktif kalau misalkan keempat ini sudah centang hijau. Tapi jangan terlalu terburu-buru untuk ajukan berkas teman-teman, takut-takut ada yang salah. Kalau misalkan teman-teman sudah fix tidak ada yang salah, silakan ajukan berkasnya seperti itu ya. Jangan sampai sudah dilengkapi semua, udah hijau semua, teman-teman belum ajukan berkas, ini sama saja dengan tidak mengirimkan berkas teman-teman semua. Kita lanjut teman-teman di yang pertama dulu deh, di biodata diri ya. Yang pertama di biodata diri. Nah, tampilannya akan seperti ini teman-teman. Di biodata diri, tinggal teman-teman ke bawah saja. Di sini sudah ada banyak banget biodata diri itu lebih banyak ya daripada komponen yang lainnya. Jadi saya potong saja teman-teman di sini. Di sini ada tinggal instansi asal dan informasi rekening yang sering ditanyakan oleh teman-teman semua. Tinggal klik saja setiap kali poin prasyarat, teman-teman tinggal klik lengkapi saja di sini. Klik lengkapi di sini teman-teman, kemudian teman-teman di situ isi saja yang belum terisi. Nah, sebelum belum dilengkapi atau diisi. Nah, seperti ini berarti belum diisi. Kalau misalkan sudah ada di sini ada keterangan Dapodik, berarti di sini tidak bisa dirubah oleh kita, tapi dirubahnya oleh aplikasi Dapodiknya teman-teman semua yang ada di sekolah. Nah, yang kita bisa isi adalah yang belum dilengkapi seperti ini. Oke. Nah, kalau misalkan kemarin ada yang bertanya, ini informasi rekening ini untuk apa gitu kan? Apa kita harus bayar? Tidak teman-teman ya, untuk PPG itu semuanya gratis, tidak dipungut biaya. Nah, nama bank ini silakan teman-teman isi dan lengkapi nama banknya teman-teman yang memang aktif. Isi saja teman-teman dari nama bank, nama sesuai rekening, dan bank cabangnya di mana seperti itu. Oke. Nah, teman-teman kalau misalkan biodata diri sudah bisa, tinggal teman-teman lihat pasti di sininya pasti centang hijau nih teman-teman. Kalau misalkan udah semuanya, nah seperti itu. Kemudian kita lanjut ke linearitas. Nah seperti ini.
Di linearitas S1 atau D4 dengan bidang studi PPG ini banyak sekali yang ditanyakan teman-teman, antara yang ini dengan yang ini. Nanti kita akan bahas ya. Teman-teman juga kalau misalnya ada informasi apapun bisa kita sharing di kolom komentar ya. Dan ingatin saya kalau misalkan ada penjelasan saya yang memang tidak sesuai dengan aturan yang ada, kita sama-sama untuk membantu teman-teman yang akan PPG Daljab tahun 2023. Oke. Nah teman-teman, di sini linearitas S1 atau D4 dengan bidang studi. Kalau misalkan dengan tahun 2022 teman-teman ada sedikit perbedaan nih teman-teman. Kalau dulu di sini bukan program studi lulusan ya. Kalau misalkan waktu pas pelengkapan administrasi punya saya, berarti saya itu masuk di kategori 1. Nah, di sini itu namanya bukan program studi lulusan, teman-teman. Nah, di sini teman-teman, namanya itu jenjang bidang studi kalau pas saya. Nah, kan ketika teman-teman sudah lengkapi ini, klik lengkapi, maka teman-teman akan diarahkan seperti ini. Nah, di sini itu ada sedikit perbedaan yang saya sudah jelaskan. Nih program studi lulusan Ref, di sini adalah jenjang bidang studi. Nggak tahu kalau misalkan teman-teman yang K2, mungkin nanti teman-teman yang K2 bisa kolom komentar apakah sama tampilnya seperti ini atau seperti ini. Ini punya saya pas 2022 K1 ya teman-teman ya, kategori 1. Nah, kita fokus di yang ini aja, yang teman-teman 2023. Jadi teman-teman di sini contohnya adalah teman-teman yang ada di PGSD atau guru kelas. Di sini tinggal cari aja universitas apa untuk teman-teman jenjang S1-nya, kemudian program studinya apa, kemudian program studi lulusannya apa, tahun lulusnya apa. Ini sangat gampang sekali deh teman-teman ya. Kalau misalkan dulu tahun 2022 kategori 1 sama ininya perguruan tinggi, jenjangnya cuma bedanya adalah jenjang bidang studinya aja. Nah, yang lainnya hampir sama seperti itu. Nah, kemudian teman-teman di sini juga, ini saya balik lagi. Di sini teman-teman juga akan disuruh untuk unggah kan teman-teman. Di sini lengkapi pindai berkas ijazah Anda di sini teman-teman. Nah, kalau unggah ini teman-teman tinggal unggah ijazah S1 teman-teman yang sesuai dengan yang ada di sini. Lengkapi data linearitas Anda. Seperti itu ya. Kemudian kalau misalkan sudah, ini yang pertama, ini yang kedua, kita kasih nomor aja. Kalau misalnya kita langsung ke nomor 3. Jadi ya kalau ya misalkan nomor 2-nya belum diisi, maka nomor 3 itu nggak bisa teman-teman. Kenapa? Karena ketika pas klik nomor 3 teman-teman, maka teman-teman akan dihadapkan seperti ini teman-teman. Data bidang studi PPG. Di sini teman-teman otomatis teman-teman. Jadi si data atau database dari SIM PKB itu mendeteksi mana yang linearitas dengan ijazah kita. Ijazahnya dari mana? Nah, lihatnya ijazah yang dari sini. Data linearitas yang nomor 2 ini. Ini yang ini. Oke, yang 2 ini. Nah, ketika kita nomor 2 ini sudah terinput, maka sistem SIM PKB langsung mendeteksi bidang studi PPG-nya. Karena linear ya, untuk yang contoh ini S1-nya PGSD, maka bidang studinya hanya 1, pendidikan guru sekolah dasar. Nah, ini teman-teman, nanti di sini adalah otomatis keluar data bidang studi yang linear. Nah, kalau misalkan saya gak salah itu di surat edaran kemarin ada teman-teman ya, ini ya ijazah yang linear nih teman-teman. Nah, di sini ada bidang studi PPG-nya, ini program studi yang linearnya, bidang studinya apa, program studinya apa, seperti itu. Nah, tinggal teman-teman lihat saja bidang studinya sesuai enggak. Kemudian teman-teman kalau misalkan sudah, nah ini lanjut ke sini yang banyak sekali dipertanyakan. Tolong ini koreksi kalau saya salah ya teman-teman ya, karena saya sampai saat ini baru mendapatkan informasi tentang pindai SK pengangkatan pertama nih teman-teman, yang saya tahu ya. Kalau misalkan teman-teman ada informasi lainnya, boleh silakan tulis di kolom komentar. Yang paling banyak ditanyakan adalah pindai SK pengangkatan pertama. Dan saya pun ketika baca nih teman-teman suratnya dengan ini kok ada sedikit perbedaan ya. Kalau misalkan di surat ya teman-teman. Nah, di sini adalah hasil pindai SK pengangkatan pertama sebagai guru. Sedangkan di sini adalah SK pengangkatan pertama yang memuat TMT awal sesuai tanggal 1 Januari 2020. Jadi yang harus diunggah itu apa? TMT awal, SKM awal, atau SK yang sesuai dengan 1 Januari 2020 nih teman-teman. Silakan teman-teman kalau misalkan ada informasi silakan ditulis kolom komentar. Ini masih ini ya teman-teman ya. Saya bilang kalau ini pasti, saya belum mendapatkan informasi yang pasti, tapi ini hasil dari
saya baca nih teman-teman dari berkas pendukung ini, maka yang akan diunggah di sini adalah SK pengangkatan pertama yang memuat TMT awal sesuai tanggal 1 Januari 2020. Karena di sini sudah di bold nih teman-teman, sudah ditebalkan SK pengangkatan pertama yang memuat TMT awal sesuai tanggal 1 Januari 2020 asli atau fotokopi legalisir dari Dinas Pendidikan Kabupaten, Kota, atau Provinsi. Nah, coba didiskusikan di kolom komentar, benar enggak kalau misalkan harus diunggah ini. Nah, kemudian kalau misalkan kita dibandingkan dengan tahun 2022 nih teman-teman. Beda teman-teman. Tahun 2022 ini ketika saya buat video seleksi administrasi yang tahun 2002, ini K1 teman-teman punya saya sendiri waktu pas 2022. Pindai SK pengangkatan pertama teman-teman. Nih, bedakan kalimatnya. Pindai SK pengangkatan pertama. Kalau misalkan yang sekarang yang tahun 2023, beda lagi teman-teman. Pindai SK pengangkatan pertama tapi keterangan bawahnya beda. Berdasarkan Dapodik Cut Off TMT awal sebagai guru pada tanggal 1 Januari 2020, silakan pindai scan atau pindai itu scan ya. SK pengangkatan pertama yang memuat TMT awal sesuai dengan 1 Januari 2020. Karena kan semua teman-teman kan belum tentu awalnya kan 1 Januari kan 2020 maksudnya. Ada juga yang 2018, 2019, tapi di sininya itu di boardnya itu SK pengangkatan pertama yang memuat TMT awal sesuai tanggal 1 Januari 2020. Ada bedanya ya teman-teman ya, berkas pendukung yang pertama. Nah, silakan teman-teman kita rembuk di kolom komentar mana yang paling tepat sesuai dengan arahan. Jadi teman-teman juga bisa bertanya di apa ya, kalau ke dinas kira-kira sesuai enggak nih teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ada informasi silakan ketik aja teman-teman di kolom komentar. Nah, karena nomor 1 itu beda nih dengan yang tahun 2022. Kalau 2022 teman-teman waktu pas saya itu karena di sini adalah pindai SK pengangkatan pertama, maka saya unggah adalah SK pertama kali mengajar. Ya. Nah, seperti itu. Tapi di sini beda nih teman-teman. Di sini yang unggah itu SK pengangkatan pertama yang memuat TMT awal sesuai tanggal 1 Januari. Karena di sini sudah ditebalkan atau di board nih teman-teman. Nah, oke, itu penjelasannya. Kemudian yang kedua, pindai SK pengangkatan atau kenaikan pangkat terakhir. Nah, ini hasil pindai ini jelas tidak ada keraguan ya teman-teman, sudah jelas sekali bahwa yang PNS SK pengangkatan 2 tahun terakhir teman-teman nih, yang bagi guru non PNS dilegalisir, hasil pindai scan SK kenaikan pangkat terakhir bagi guru PNS. Sedangkan SK pangkatan 2 tahun terakhir 2021, 2022, 2022, 2023 bagi guru non PNS asli atau fotokopi legalisir. SK tersebut dilegalisasi oleh, nih udah ada semua teman-teman. Oke, kalau dari yayasan tinggal dari ketua yayasannya. Kalau misalkan teman-teman dari PNS, maka teman-teman atau P3K tinggal kalau Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota untuk PNS di legalisasinya teman-teman, di legalisirnya. Kemudian teman-teman kalau misalkan untuk yang non PNS di sekolah negeri memiliki SK dari pemerintah daerah atau yang diberi kewenangan seperti itu dari Dinas Pendidikan nih teman-teman, kalau misalkan di legalisirnya. Kemudian yang ketiga, pindai SK pembagian tugas mengajar, ini juga sudah tidak ada keraguan karena ini SK pembagian tugas mengajar atau PBM-nya. Ingat teman-teman, di sini 2021, 2022 dan 2022, 2023. Kemarin saya lihat di surat edaran kalau tidak salah itu hanya 2022-2023 ya. Tapi di sininya harus 2 tahun. Ya ikuti aja teman-teman kalau seperti ini. Jadi ini digabung teman-teman semester 1 dan 2, ini juga semester 1 dan 2. Kalau misalkan seperti ini teman-teman harus di merger teman-teman PDF-nya. Awas jangan sampai salah. PDF-nya harus di merger dengan menggunakan aplikasi. Teman-teman kalau nggak bisa merger gini, silakan berkumpul dengan teman-teman yang ahli IT-nya supaya tidak tertinggal. Kalau berkasnya diunggahnya 2 kali, maka berkas yang pertama akan menghilang. Jadi berkasnya itu harus disatukan antara 2021, 2022, 2022 dan 2023. Jadi ini satu kesatuan. Kemudian lanjut di yang 4, fakta integritas. Hasil pindai scan fakta integritas. Kalau teman-teman tidak ada template-nya, silakan tinggal klik aja di sini. Nanti di sini akan menunjukkan download
berupa Word, teman-teman nanti tinggal diisi saja. Dulu saya menggunakan ketikan di print. Jangan lupa teman-teman dibubuhi materai 10.000, kemudian ditandatangani oleh teman-teman semua, lalu diunggah berkasnya. Jangan sampai unggah berkas ini salah ya teman-teman ya, maksimalnya berapa. Saya kasih sedikit clue teman-teman untuk scan seperti ini teman-teman. Yang pertama, kalau misalkan scan ijazah, diberi nama teman-teman, scan ijazah punya siapa, misalkan punya A. Kemudian SK apalagi, SK PBM misalkan, dikasih tahu SK PBM A. Jangan sampai teman-teman tercecer nih, jangan sampai ketika unggah SK PBM ternyata masukinnya adalah fakta integritas. Jangan sampai seperti itu, takutnya nanti tidak bisa memenuhi berkas yang dianjurkan oleh SIM PKB-nya seperti itu. Oke teman-teman semua, ini suratnya tinggal teman-teman baca-baca lagi silahkan. Dan ini tahun 2022 kemarin saya pernah membuat tutorialnya teman-teman, tapi agak beda sih teman-teman, ada beberapa yang menu yang beda, jadi sesuaikan dengan teman-teman yang ada di 2023 saja. Oke, terima kasih teman-teman, semoga ini bermanfaat. Jangan lupa ikuti kelas pendampingan belajar Pretest PPG Daljab 2023 bersama kami. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah jembatan kita belajar bareng. Semoga semuanya dimudahkan, perjuangannya dilancarkan, dan semuanya lulus, administrasinya lulus, seleksi akademiknya lulus, PPG-nya tahun 2023. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.